Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad Fathahillah Rohadiansah dengan NIM 107230001 dari Prodi Ekonomi Syariah Stay Al-Furqon, Kota Prabu Muli. Di sini saya akan membahas tentang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Mari kita bedah satu persatu materinya. Apa itu ketimpangan ekonomi? Ketimpangan ekonomi adalah kondisi ketika distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat tidak merata, sehingga ada kelompok yang hidup sangat sejahtera, sementara sebagian lainnya masih berada dalam kondisi miskin. Ketimpangan ekonomi bisa dilihat dari perbedaan pendapatan yang jauh, akses layanan publik tidak merata, kesempatan kerja tidak sama, dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi? Ada beberapa yang menyebabkan terjadi ketimpangan ekonomi. Yang pertama, perbedaan akses pendidikan. Masyarakat berpendidikan tinggi cenderung memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, ketidakmerataan lapangan kerja, di mana kesempatan kerja lebih banyak di kota dibanding di desa. Yang ketiga, konsentrasi kekayaan. Aset seperti tanah, modal, dan usaha lebih banyak dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Yang keempat, adanya perbedaan akses terhadap layanan publik. Akses kesehatan, infrastruktur, dan teknologi yang belum merata. Yang kelima, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, di mana program pembangunan sering menguntungkan kelompok tertentu saja. Ketimpangan ekonomi ini akan berdampak pada yang pertama, meningkatkan kemiskinan, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah semakin sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, itu ketidakstabilan sosial, di mana kesenjangan yang besar itu dapat memicu konflik, kriminalitas, dan keresahan sosial. Yang ketiga, lambatnya pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat yang rendah itu dapat menurunkan aktivitas ekonomi. Yang keempat, menurunnya mobilitas sosial, di mana kesempatan untuk memperbaiki hidup menjadi lebih terbatas. Dan yang kelima, ketidakpercayaan pada pemerintah. Rakyat merasa pembangunan tidak adil dan berpihak pada kelompok tertentu saja. Selanjutnya ada indikator ketimpangan ekonomi, di mana dalam indikator ketimpangan ekonomi ini ada yang namanya Gini ratio, di mana Gini ratio itu digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu negara, yang mana nilai 0 itu sama dengan merata dan nilai 1 itu sama dengan sangat timpang. Yang kedua, kurva Lorenz, yang mana grafik yang menunjukkan perbedaan antara distribusi pendapatan ideal dan kondisi nyata. Yang ketiga, ada indeks TEL. Indeks TEL ini digunakan untuk mengukur ketimpangan dengan membandingkan variasi pendapatan antar kelompok masyarakat. Yang keempat, distribusi pendapatan, yang mana kita melihat persentase pendapatan yang diterima kelompok 20% termiskin, menengah, dan terkaya. Setelah kita mengetahui apa itu ketimpangan ekonomi, penyebabnya, dan apa dampaknya, selanjutnya kita perlu tahu apa itu kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, yang mana kemiskinan ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, pendapatan jauh di bawah kebutuhan minimum. Yang kedua, akses pendidikan dan kesehatan terbatas. Yang ketiga, kualitas tempat tinggal yang rendah. Yang keempat, ketergantungan pada pekerjaan informal atau berupah rendah. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis kemiskinan? Jenis-jenis kemiskinan yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kemiskinan relatif.
Kemiskinan ini dialami oleh kelompok masyarakat yang penghasilannya lebih rendah dibanding rata-rata masyarakat di sekitarnya, walaupun kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Yang ketiga, kemiskinan struktural, yang mana kemiskinan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur sosial dan ekonomi, seperti akses pendidikan yang rendah, lapangan kerja terbatas, dan kepemilikan aset yang tidak merata. Yang keempat, kemiskinan kultural, yang mana kemiskinan ini terjadi akibat pola pikir, kebiasaan, atau budaya yang membuat seseorang pasrah atau tidak ingin berubah atau tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan? Yang menyebabkan terjadinya kemiskinan itu yang pertama, rendahnya pendidikan, di mana kurangnya keterampilan membuat peluang kerja terbatas dan pendapatan rendah. Yang kedua, keterbatasan lapangan kerja, di mana tidak semua daerah itu memiliki kesempatan kerja yang memadai, terutama di daerah pedesaan. Yang ketiga, akses layanan publik yang tidak merata, yang mana akses kesehatan, infrastruktur, dan teknologi yang minim menghambat peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, distribusi aset yang tidak seimbang, yang mana tanah, modal, atau sumber daya ekonomi itu hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Ada program bantuan atau pembangunan itu kadang belum tepat sasaran atau tidak menyentuh akar masalah kemiskinan. Yang keenam, ada faktor sosial dan kultural. Pola pikir, lingkungan, atau kebiasaan tertentu dapat menghambat peningkatan ekonomi. Lalu, apa saja dampak dari kemiskinan ini? Dampak dari kemiskinan ini yang pertama, menurunnya kualitas hidup, yang mana keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Anak dari berkeluarga yang miskin cenderung putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, tingginya pengangguran dan pekerjaan informal, di mana karena minimnya keterampilan dan akses pekerjaan yang layak. Yang keempat, masalah kesehatan. Terjadi gizi buruk, penyakit menular, dan akses kesehatan yang minim. Yang kelima, ketidakstabilan sosial, yang mana kemiskinan dapat memicu kriminalitas, konflik, dan ketimpangan antar kelompok. Dan yang keenam, terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Setelah mengetahui apa itu ketimpangan ekonomi dan apa itu kemiskinan, kita cari tahu apa hubungan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ini. Jadi, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan itu saling berkaitan. Ketimpangan yang tinggi membuat kelompok berpendapatan rendah semakin sulit keluar dari kemiskinan, dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar yang tidak merata itu membuat kemiskinan terus bertahan dan bertambah. Ketimpangan memperlambat pemerataan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Lalu, apa upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ini? Ada beberapa upaya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ini. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan, yang mana dengan meningkatkan kualitas sekolah, beasiswa, dan pelatihan keterampilan kerja. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Dengan penciptaan lapangan kerja akan mendorong investasi UMKM dan industri lokal menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, reformasi distribusi aset, di mana pemerataan kepemilikan tanah, akses modal, dan bantuan usaha. Yang keempat, pembangunan infrastruktur merata. Transportasi, listrik, internet, dan layanan publik diperkuat hingga ke wilayah terpencil. Yang kelima, kebijakan perbandingan sosial, program bantuan tunai, subsidi tepat sasaran, jaminan kesehatan, dan jaminan kerja. Yang keenam, penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan, yang mana dengan penguatan UMKM ini dapat mempermudah akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran. Dan yang ketujuh, stabilitas ekonomi makro,
inflasi yang terkendali, dan harga kebutuhan pokok yang stabil untuk melindungi masyarakat yang miskin. Dari pemaparan materi yang saya berikan, saya dapat menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi dan kemiskinan adalah dua masalah utama yang saling berkaitan. Ketimpangan memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin, sedangkan kemiskinan muncul ketika masyarakat tidak mampu memenuhi dasar. Penyebabnya bersifat struktural dan multidimensi, mulai dari pendidikan lapangan kerja, distribusi aset, hingga kebijakan pemerintah. Dampaknya sangat luas, menurunnya kualitas hidup, kriminalitas, perlambatan ekonomi, hingga ketidakstabilan sosial. Upaya penanganan harus komprehensif dan berkelanjutan melalui pemerataan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, serta pembangunan yang inklusif. Cukup sekian pemaparan materi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.